Saudara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto muncul ke publik untuk pertama kali usai ditetapkan jadi tersangka KPK. Hasto mengaku sudah paham dengan risiko sikap kritisnya pada pemerintah. Hasto Kristianto menyampaikan jika ia sudah tahu risiko terburuk yang akan dihadapi ketika mengkritisi soal penegakan demokrasi dan kekuasaan otoriter. Hasto mengaku siap menghadapi risiko yang dihadapi. Nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko terburuk. Tim hukum PD Perjuangan menegaskan menghormati proses hukum penetapan tersangka Hasto Kristianto. PDIP berkomitmen akan taat hukum jika ada pemanggilan Hasto dan Yasona. Namun PDIP meminta KPK berlaku profesional dan bersikap adil. Kami tegaskan, tentu saja kami menghormati proses hukum yang ada, dan sejauh ini ketika ada proses pemanggilan, ya PDI Perjuangan selalu taat hukum dan memenuhi apa yang ditentukan oleh hukum yang ada. Tapi kami berharap dalam hal ini KPK bisa melakukan tindakan yang proporsional, profesional, dan juga bersikap adil. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi dugaan tuduhan politisasi pada penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK. Mahfud bilang jika itu dianggap politik, silahkan dipertanggungjawabkan kepada publik. Saya tidak punya pandangan, itu wewenang KPK, wewenang penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan secara hukum, secara transparan. Kalau itu dianggap politik, ya silakan aja dipertanggungjawabkan kepada publik. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga angkat bicara soal penetapan Hasto sebagai tersangka. Seingat saya, sejak awal tahun 2020, waktu OTT sudah diusulkan oleh penyidik untuk Hasto berdasarkan bukti-bukti bisa menjadi tersangka. Dan saat itu pimpinan tidak mau dan meminta Harun Masiku tertangkap dulu. Ini adalah pernyataan tertulis yang disampaikan Novel kepada Kompas TV. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendukung langkah KPK yang mencegah mantan Menkumham Yasona Lauli berpergian ke luar negeri. Yasona dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus Harun Masiku. Yudi menyebut pencekalan terhadap Yasona adalah langkah yang tepat dan bertujuan agar Yasona tidak ada alasan berada di luar negeri jika dibutuhkan keterangannya sewaktu-waktu. Menurut Yudi, Yasona adalah saksi kunci kasus Harun Masiku dan untuk pengembangan perkara lainnya. Yudi mengatakan Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kali sebelum Hasto ditetapkan tersangka dalam 2 kasus, yaitu suap dan perintangan penyidikan. Ini merupakan tindakan yang tepat bagi penyidik KPK. Karena 2 hal, selain memang merupakan kewenangan mereka, namun juga penyidik merasa sangat membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu, sehingga tidak ada alasan mangkir karena berada di luar negeri. Yasona Lauli menurut saya merupakan saksi kunci, bisa untuk pengembangan perkara lainnya.